Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga keadaan kita tetap dalam sukacita dan perlindungan daripada Tuhan. Untuk saudara-saudari yang sedang sakit, tetap semangat, Tuhan memberikan kesembuhan. Jika ada yang sedang bergumul, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penderitaan di dalam hidup ini adalah sesuatu hal yang sebisa mungkin kita hindari. Mana ada orang yang mau hidup menderita. Kita pasti menghindari penderitaan, tidak mau menderita, tidak mau hidup susah. Ini sangat manusiawi, karena manusia tidak suka hidupnya penuh dengan penderitaan. Akan tetapi Paulus justru mendorong Timotius yang merupakan anak rohaninya untuk mau menjadi kuat dan hidup menderita. Tetapi tanda kutip, menderita dalam hal apa? Menderita dalam pelayanan bersama dengan Kristus. Menderita dalam pelayanan untuk memberitakan Injil. Kalau kita membaca nas ini secara keseluruhan dalam satu perikop, kita akan menemukan kenapa firman ini memiliki suatu peneguhan dan memiliki suatu penekanan agar kita mau hidup dan mati bersama dengan Tuhan. Agar kita yakin kalau kita ini mati dengan Dia, artinya setia, mau menderita, mau menanggung segala resiko asalkan untuk Tuhan, maka nanti kita akan dihidupkan juga bersama dengan Dia. Di dalam nas ini kita akan melihat saudara-saudari, khususnya di dalam satu perikop, Paulus memberikan suatu dorongan kepada Timotius yang sebenarnya dia begitu tidak percaya diri karena usianya yang sangat muda, tapi dia memiliki tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Itu sebabnya Paulus mendorong dia, dan dalam firman ini dalam satu perikop kita akan melihat bahwa Paulus memberikan 3 gambaran kepada Timotius supaya dia mau mati bersama dengan dia atau menderita untuk dia. Yang pertama, dia harus menjadi seorang prajurit. Kita harus seperti seorang prajurit yang baik, yang berjuang dengan komitmen penuh kepada Kristus yang memiliki hidup kita. Yang kedua, kita dibandingkan seperti olahragawan. Olahragawan yang bertanding tentunya dan menuruti aturan-aturan yang berlaku. Untuk apa? Untuk mendapatkan mahkota, untuk mendapatkan kejuaraan. Dan yang ketiga, kita digambarkan seperti seorang petani. Seperti apakah seorang petani? Yaitu yang bekerja keras, yaitu seorang petani yang menunggu hasilnya dengan setia. Inilah ketiga hal yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius dalam penderitaan yang memberitakan Injil, tapi juga untuk kita. Kita sebagai orang percaya dalam menjalani hidup ini dengan segala berbagai pergumulan kita harus seperti seorang prajurit yang setia kepada komando dari arahan atau pimpinan kita. Kita harus seperti juga seorang olahragawan yang mau berlatih terus untuk mendapatkan mahkota, untuk mendapatkan kemenangan. Kita harus mengikuti aturan-aturan dalam pertandingan supaya kita boleh mendapatkan kemenangan. Seperti itu juga dalam hidup. Kita harus mau mengikuti setiap firman Tuhan yang menjadi aturan dalam hidup kita, sehingga kita mendapatkan kemenangan pada akhirnya. Kita juga harus seperti petani yang menantikan buahnya. Petani kalau tanam hari ini bukan berbuah langsung besok, tapi harus menunggu. Ada panas, ada hujan, dia pergi ke ladangnya, dia tunggu, lalu dia kembali lagi esok harinya, dia kembali siram, dia menunggu dengan sangat tenang, tapi dia yakin akan ada buah dari apa yang dia kerjakan. Seperti itu jugalah kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kepada kita berbagai macam kehidupan dengan perjalanan dan ritme iklim cuaca yang berbeda. Kalau kita mengalami kesusahan dan pergumulan,
hidup yang sulit, bahkan mungkin dalam pelayanan kita, dalam keterlibatan kita di gereja, sepertinya justru menghasilkan ketakutan atau kecemasan atau bahkan kegusaran dalam hidup kita, tetaplah setia melayani seperti prajurit, seperti olahragawan, seperti seorang petani. Paulus menegaskan dengan anugerah dan kekuatan Allah, Timotius dapat menjalani pelayanan tersebut, menjalani hidupnya. Seperti itu juga kita. Kita pasti mendapatkan kekuatan dan anugerah dari Tuhan. Dengan demikian, kita akan sabar menanggung segala penderitaan di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Inilah penderitaan yang tidak mau harus kita jalani, yaitu menderita bersama dengan Kristus. Menderita karena berbuat baik, menderita karena setia kepada Tuhan. Bukan menderita karena dosa kita, tapi menderitalah karena kita harus setia kepada Tuhan. Mungkin kalau kita tidak menderita, hidupnya enak, tapi kita melakukan suatu sikap yang tidak baik, mencuri atau mengambil yang bukan hak kita, hidup kita memang nyaman dan enak, tapi penderitaan nanti kelak saat penghakiman menunggu kita. Jadi biarlah di dunia ini menderita kita karena setia pada Tuhan, karena ketaatan kita kepada Tuhan, tapi kelak kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang disediakan oleh Tuhan. Itu sebabnya di ayat firman Tuhan hari ini, jika kita mati dengan Dia, menderita dengan Dia di dunia ini, dikatakan kemudian kita pun akan hidup dengan Dia. Pada penghakiman nanti kita akan dibangkitkan mendapatkan kerajaan surga. Saudara-saudari yang dikasihi, oleh karena itu jangan takut menderita, jangan takut hidup dalam penderitaan di dalam Kristus. Jadilah kuat dan ikutilah penderitaan bersama dengan Kristus, setialah, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan kiranya kita semua dikuatkan hari ini untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami agar kami mau setia dan menderita bersama dengan-Mu. Jikapun kami menderita karena kesetiaan kami, karena pelayanan kami, menderita karena kejujuran kami, menderita karena kebaikan kami, tapi kami akan setia. Karena jika kami mati dengan Engkau, maka kami pun akan dihidupkan kembali bersama dengan Engkau di dalam kekekalan. Tuhan, tolong kami, ajari kami, kalau kami menghadapi penderitaan dan pergumulan karena kesetiaan kami, jangan biarkan kami menjauh daripadamu, tapi biarlah kami semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa pada saat ini untuk siapapun yang mendengar firman Tuhan, jika dalam keadaan yang kurang sehat, keadaan yang sakit, terbaring saat ini, Tuhan, sembuhkanlah mereka. Jika ada yang sedang bergumul, sedang menangis, terisak-isak, mendoakan pergumulan mereka, ya Tuhan, tolong dan topanglah mereka, supaya mereka tetap setia dalam penderitaan dan pergumulannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terpujilah nama-Mu, sertailah kami hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari, dan kiranya tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom.